Dia cuma memberi 2 pertanyaan untuk menjelaskan sesuatu. Dia melalui pertanyaan karena dia tidak mau menceramai, dia cuma memancing. Dia ngomong ini, aku kira mbahku biyen iku, ini ngomongin ngono iku, betul-betul bahasa Jawa. Mbahku biyen iku sing jenenge Londo iku biyen. Rene iku ngerampok 300 tahun luwih saking sugihe negaramu iku. Dan negaraku iku sing jenenge negara Londo iku suwugih pol iku teko hasil rampokane nang negaramu iki rek. Lah sing aku saiki takon, lah kok kon saiki kangelan mangan niku ya apa ceritane? Wong kon iku sugih kaya ngono, sampai mbahku iku ngerampok gak leren-leren. Ngono lho. Lah kok saiki kon angel mangan, beras saiki kon ndupuk teko Thailand, teko Taiwan, teko ndi-ndi. Apa sing kedaden ndek negaramu iki? Gitu loh. Dia pura-pura tanya seperti itu. Apa yang salah dengan Indonesia? Wong negara yang seharusnya menjadi supplier beras nomor 1 seluruh dunia kok malah import beras. Kuwi ono apa? Di malam itu di KJ sama Mas Toto, saya mengajak ada teman dari orang turunan Jerman Belanda yang hidup di Malang, kawin di Malang, dan namanya menjadi Rahmat Zulkarnain. Jadi bule ning cangkeme cangkem Arema. Jadi cangkeme ngomong Jawa-Jawa ngono iku. Dia cuma memberi 2 pertanyaan untuk menjelaskan sesuatu. Dia melalui pertanyaan karena dia tidak mau menceramai, dia cuma memancing. Dia ngomong ini, aku kira mbahku biyen iku, ini ngomongin ngono iku, betul-betul bahasa Jawa. Mbahku biyen iku sing jenenge Londo iku biyen. Rene iku ngerampok 300 tahun luwih saking sugihe negaramu iku. Dan negaraku iku sing jenenge negara Londo iku suwugih pol iku teko hasil rampokane nang negaramu iki rek. Lah sing aku saiki takon, lah kok kon saiki kangelan mangan niku ya apa ceritane? Wong kon iku sugih kaya ngono, sampai mbahku iku ngerampok gak leren-leren. Ngono lho. Lah kok saiki kon angel mangan, beras saiki kon ndupuk teko Thailand, teko Taiwan, teko ndi-ndi. Apa sing kedaden ndek negaramu iki? Gitu loh. Dia pura-pura tanya seperti itu. Apa yang salah dengan Indonesia? Wong negara yang seharusnya menjadi supplier beras nomor 1 seluruh dunia kok malah import beras. Kuwi ono apa? Itu nomor 1. Terus nomor 2 pertanyaannya sing soal tembok kuwi. Mergo kerupuk iku enak jare. Kabeh wong mangan mesti ngau kerupukne gak kerupuk gak enak. Mulane aku duwe kanca biyen Halim HD, kuwi kerupuk iso 19 ngono kuwi. Dadi nek aku hitung-hitungan sayur lodeh setunggal, terus tempe kali, kerupuknya 3, ngono ya. Terus teh panas, jog kali, terus nek Halim begitu Halim terakhir dari segone pinten Lim 4, tempene 8, kerupuknya 22. Akan kanca ngono kuwi, pokoke ning jae sing pinter ngitung dibut-but-but piro ngono kae. Karena kerupuk itu enak, lama-lama kerupuk itu menjadi primer. Kemudian kalau orang makan, ingetnya lebih inget kerupuk daripada nasinya. Karena nasi itu primer dan pasti, maka dia jarang diingat karena dianggap faktor otomatis. Tuh. Dia cuma ngomong karena dia ahli pertanian organik. Mas Rahmat ini mengatakan petani Indonesia itu dihapusi oleh industri pupuk internasional. Nek nandur pari apike nganggo kerupuk Korea kuwi. Ngono lho ceritane. Coba ya saiki nganggo kerupuk Korea. Dan seterusnya. Nah, suwe-suwe wong tani iki setelah sekian puluh tahun angger eling sawah nomor 1 sing ana ning kene iki dudu winih pari ning pupuk. Jadi dibikin tergantung sedemikian rupa terhadap pupuk sehingga akhirnya pertanian kita bukan lagi pertanian yang meneruskan peradaban pertanian kita yang nomor 1 di dunia, tetapi menjadi pertanian yang tergantung kepada pupuk. Bahkan nanti harga gabah dan berasnya juga ditentukan oleh para broker. Nah, kita harus melakukan perubahan dan kebangkitan
agar supaya tanah subur di Indonesia ini betul-betul kembali menjadi rahmatnya Tuhan. Karena tanah yang kena pupuk terus-menerus dia akan menurun tingkat kesuburannya. Jadi uangnya mergo lemah iki wis bendino tidak bendino urusan kalau suwe-suwe lah kira kelingan lemah lah. Padahal lemah kan ajaib tadi. Itu termasuk keajaiban nomor 1 di dunia gak lemah tuh ya. Ning kowe lak wis ora ndelok lemah wis ora gumen. Ya coba to kowe ngising ya mlebu lemah. Ya toh? Taimu kabeh semono kae iki mlebu lemah. Terus bar kuwi kowe nimba ki ya saka lemah kuwi. Banyune resik sing kok timba kuwi, kan gitu. Jadi tanah itu mengandung sistem filtering yang luar biasa. Nomor ketutupan konblok dadi ki ora krasa janjane kowe iki jane ya mubeng-mubeng wae sing kok ombe ki ya uyuhmu dhewe, sing kok pangan ki ya tayemu dhewe. Jane mubeng apa meneh saiki ki wis ora ana aturan jarak antaraning sumur karo WC iki wis sapitenge wis ora genah saiki. Dadi janjane kowe iki rasa bagusi. Janjane ya tai kowe jane akhirnya kowe ya tai ya kowe akhirnya ngono to jan. Siklus gitu. Itu ya Pak Mustafa. Nah, ini untuk meneruskan pesan-pesannya Mas Toto nanti mengenai beberapa pointers tadi. Tapi saya mohon izin untuk memulai dengan keraton kemarin. Yang rawuh yang ikut datang di keraton kemarin boleh saya minta Anda angkat tangan. Yang sempat nonton kemarin di keraton. Tidak banyak ya, tidak banyak. Kebanyak yang tidak nonton aja, yang tidak nonton dulu. Wis kabeh lah. Sing nonton meneng wae rasa kondo-kondo sik ya. Pak Mustafa nonton Pak? Ora ya? Ora. Ora ngerti. Ono RRI. Jadi kemarin itu boleh nggak saya minta Mbak In kan punya contoh Qur'annya kalau tidak salah, kalau boleh dibawa ke sini ya. Jadi Keraton Jogja itu meresmikan atau launching namanya sekarang Mushaf Quran versi Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang aslinya dulu sebenarnya tulisan tangan 200 tahun yang lalu pada waktu Hamengkubuwono II kalau tidak salah. Yang ingin saya kemukakan kepada Anda yang harus kita ketahui bersama kira-kira adalah janjane iki ana kecelakaan ngene iki. Kiai Kanjeng itu sudah runding sama Gusti Joyo dan pihak keraton maupun IO-nya di Kadipiro itu pada tanggal 2 hari sebelum hari H, tanggal berapa berarti ya? Berarti tanggal 4. Jadi ono sing ekstasi. Jadi ketika Gusti Joyo ini kan nyun sewu kan hampir sama dengan Gus Dur penyakitnya, jadi harus cuci darah seminggu bisa 2-3 kali gitu ya, saya belum tahu persis. Tapi malam itu beliau datang dengan dikuat-kuatke dan gembira, terus seneng lihat bagaimana teman-teman ngerancang dengan perfect semua yang akan dijadikan agenda acara di keraton itu. Kemudian karena saya ini senang melihat orang senang, dan karena saya ini kebahagiaan saya adalah kalau terasi sudah bertemu Lombok dan Brambang kan gitu ceritanya. Nek mengijen-ijen lah, nek Lombok ijen kan rapayu toh. Misalnya Lombok didol dengan pengumuman saya adalah makhluk Allah yang mandiri. Jangan dicampur-campur sama apa saja karena saya punya ideologi sendiri gitu ya. Kira-kira Lomboknya payu ora. Ora gelem campur sapa-sapa. Lomboknya mesti ra payu iki. Lombok iki payu mergo dhek gelem diuleg bareng karo liya-liyane kan gitu. Menungso ya ngono lah, wis kowe ben diuleg Gusti Allah karo malaikat bareng-bareng karo liyane. Nah, karena saya gembira terus kita berdiri bersama mendoakan Gusti Joyo. Selawatan kalau tidak salah waktu itu ya. Begitu selesai selawatan, belum sampai duduk, itu tiba-tiba ada orang datang menyatakan bahwa dia ikhlas untuk
mendonorkan ginjalnya kepada Gusti Joyo. Padahal Gusti Joyo ini sudah memang sudah ginjalnya sudah tidak berfungsi gitu ya. Terus tiba-tiba langsung sebelum selesai berdoa beneran, belum sampai duduk ada orang mendonorkan ginjal dan kita gembira. Jadi wah koyo-koyo kabul-kabulot ngene kene kuwi ya. Padahal itu kan yang terjadi mungkin bukan kabulnya doa kita tapi hidayah Allah kepada yang orang yang bersangkutan, dan itu merupakan optimisme kita bersama pada malam hari itu. Sehingga Kiai Kanjeng entek-entekan le latihan le gawe musik nyiapke per menit ya toh dengan IO-nya. Tekan gone iki jadwal yang seharusnya diisi oleh grup ini kira orang sing siap kabeh. Jadi Kiai Kanjeng akhirnya keluar dari skenario kudune urung nang panggung wis nang panggung. Kudune urung nutuk setengah jam. Dan 3 kali harus dalam tanda petik dempul kahanan. Harus teman Kanjeng yang menyelamatkan keadaan. Dan itu kita pikir wah wis berlebih wis luweh-luweh lah le Kiai Kanjeng ngabekti iki caos bukti wis luweh-luweh lah wong kudune ming pirang nomor iku wis bernomor-nomor sembarang mesti ditokke. Sebab iki ra teko iki ra siap sak piturute. Ternyata isih kurang. Jadi terus aku jari Gusti Joyo dijaluk mbok Cak Nun yo munggah raketang sedelet gitu kan. Padahal aku itu wis menyembunyikan diri dengan baik gitu ya. Tidak sampai apa namanya naik panggung. Saya ada suara saya keluar tapi saya ndiluk ngene iki ning mburi ngono kae. Ning akhirnya mergo Gusti Joyo sing njaluk yo aku tresno karo DE dan aku bersyukur mergo Gusti Joyo segera akan ganti ginjal di Singapura. Mungkin sekarang sedang berlangsung, maka saya pun maju lah. Waktu maju ki aku njur ngomong ngopo wong ning ngarepku ki ana raja-raja sakmono kae. Gitu loh. Engko nek tak tokke tenane sapa aku kan ya ora penak. Akhirnya ana sing tak peksa, tak tokke gitu ya. Saya ngomong mengenai Mojopahit sampai sekarang, tapi yang paling penting adalah bahwa peresmian mushaf Quran ini, peresmian mushaf Quran dengan lambang keraton dan juga dengan hiasan-hiasan di dalam yang bermacam-macam yang semuanya versi keraton ya. Itu saya nyatakan bahwa ini merupakan peresmian pengumuman politik dan pengumuman akidah dari Keraton Jogja bahwa mulai malam hari ini tidak ada hubungan lagi antara Keraton Jawa dengan Nyai Roro Kidul. Ngono aku. Tak delok reaksine piye. Burano sing mudeng. Nah, piye ya. Wis ben wae ngono. Ternyata ya ora apa-apa ngomong. Padahal itu kan seharusnya yang menyatakan itu kan Sri Sultan. Tapi saya nekat menyatakan bahwa malam hari ini seluruh sejarah Keraton Yogyakarta kita nyatakan tidak ada lagi hubungan dengan Nyai Roro Kidul. Do keplok. Nah, Nyai Roro Kidule ngancam saka mburi asu cah iki ngono kuwi ta. Ngono. Ning aku wis ana kanca-kanca liyane sing bentengi kan. Ini seakan-akan main-main Mas, tapi bukan main-main Mas. Ini bukan main-main, dalam arti gini loh. Boleh dia ada, boleh dia tidak ada, tapi pasti idiomatik Nyai Roro Kidul itu menjadi kekuatan politik berabad-abad. Itu pasti. Terserah dia ada atau tidak ada. Terserah dia itu jin atau jenis makhluk yang lain. Terserah. Apa dia cuman roh yang energi yang liar saja atau energi yang sedang status quo sebelum sebelum akhirat berlangsung. Tapi pokoknya jelas dia merupakan kenyataan politik berabad-abad sampai zaman ini. Jadi tidak ada presiden Indonesia yang tidak mendekat-dekat ke aura Nyai Roro gitu. Sejak Panembahan. Makanya kan begini, jadi pokoknya singkat kata waktu itu saya jelaskan Mojopahit itu kan negara kesatuan. Kemudian dia hancur karena ada luapan lumpur di daerah Canggu, timurnya Mojokerto, bagian barat dari Sidoarjo sekarang.
mau tidak mau Mojopahit akan hancur dengan atau tanpa serangan dari pihak manapun. Memang ada terjadi bentrok sedikit antara orang Mojopahit dengan kelompok-kelompok Islam di daerah utara yang menyebabkan bapaknya Sunan Kudus yaitu Sunan Ngudung meninggal dunia dibunuh oleh senopati perang Mojopahit yang waktu itu dipimpin oleh Brawijaya V. Tetapi justru kematian bapaknya Sunan Kudus itu menjadi momentum yang baik untuk menciptakan perdamaian yang baik dipimpin oleh Sunan Kalijogo, sehingga sebelum Mojopahit hancur sudah ditransformasi menjadi Demak, meskipun sistemnya dirubah dari negara kesatuan menjadi negara federasi. Negara kesatuan dengan tradisi upeti, terus negara federasi dengan tradisi persemakmuran, di mana setiap wilayah dipimpin oleh Ki Gede atau Ki Ageng. Dan siapa Ki Gede, siapa Ki Ageng, Ki Gede Ki Ageng Gunung Kidul, Ki Gede Kebumen, Ki Gede Jatinom, Ki Gede Menoreh, dari Denpasar, NTB sampai Kalimantan, Sulawesi, Jawa Tengah, sedikit Jawa Barat, semua itu oleh Sunan Kalijogo dipasang Ki Gede dan Ki Ageng. Sehingga mereka semua sebenarnya turunan dari Prabu Brawijaya. Jadi nek sampean saka Klaten itu Anda akan berarti Anda dari Jatinom, sampean dari Gunung Kidul, dari Mangiran di selatan sini dan seterusnya, itu semua riwayatnya jelas. Nah, pada waktu itu terjadi multi konflik sebenarnya. Setelah Mojopahit berdiri, setelah Demak berdiri, satu, rakyat Jawa tidak siap dengan demokrasi dan federasi, sehingga kerajaan Demak yang demokratis dan federal ini tidak terlalu didukung oleh kesadaran rakyatnya. Apalagi pada waktu itu terjadi multi konflik, satu antara Sunni dengan Syiah, nomor dua antara kebatinan kejawen dengan Islam secara menyeluruh, nomor tiga antara turunan dari dari Prabu Brawijaya yang bertentangan satu sama lain. Ada yang gaduh di antara tiga ini, konfliknya ada yang terpisah. Tapi yang pasti yang paling terkenal adalah tokoh Syiah yang namanya Aryo Jipang bertempur melawan seorang tokoh Sunni yang juga Raja Pajang, yaitu Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijaya, yang kemudian mewakilkan peperangan itu kepada anak angkatnya, yakni Jebeng Sutowijoyo. Nah, Jebeng Sutowijoyo ini sebenarnya juga murid Sunan Kalijogo, tapi agak marginal, sebagaimana gurunya dia yaitu Ki Juru Martani atau Ki Mondoroko, juga muridnya Sunan Kalijogo, tetapi bukan murid langsung, artinya tidak sampai intensif di pesantren Gelagah Wangi pada waktu itu, sehingga orientasi Demak yang berlatar belakang spiritual Wali Songo, ketika kemudian konflik antara Sunnah dan Syiah, antara Jawa kejawen dengan, nah istilah saya Islam Jawa melawan Jawa Islam, itu kemudian membuat ada semacam keputusasaan politik seperti yang sekarang terjadi, sehingga kemudian kekuasaan dipegang oleh bukan terusannya Mojopahit atau Demak, melainkan sempalannya, yaitu Ki Gede Pemanan punya anak namanya Sutowijoyo, itu yang kemudian menjadi Raja Mataram yang pertama. Nah, Raja Mataram yang pertama inilah yang kemudian secara resmi tidak lagi mengacu kepada Wali Songo. Jadi tidak punya jadi asas tunggalnya bukan lagi Wali Songo, tapi Nyai Roro gitu. Nah, sejak itu Raja-Raja Mataram tidak pernah terpisah dari mitologi Nyai Roro Kidul sampai Bung Karno, sampai Pak Harto. Kalau Gus Dur sudah saya tanya dan dia bilang wis baca wong dhewe wis Nyai Roro Kidul wis jilbaban kok saiki. Kata dia begitu, tadi sudah saya tidak persoalkan lebih lanjut. Sambil tersenyum gitu ya. Nah, tapi berikutnya kan tetap saja mau tidak mau tetap membuka pintu dan mencoba
melestarikan hubungan itu. Nah teman-teman sekalian, sebenarnya Wali Songo alhamdulillah Nyai Roro Kidul juga oke-oke saja kok sebenarnya. Wong kuwi kan Nyai Roro Kidul padha wae karo Pancasila ngono ki lho. Jane padha wae karo apa wis. Itu boleh semacam jargon saja atau mitologi saja, yang penting outputnya bagaimana gitu. Nah kan Anda tahu akhirnya kan arep Nyai Roro Kidul apa Wali Songo saiki ki wis ora bedane to. Saiki iki Indonesia iki dianggap Nyai Roro Kidul apa Wali Songo lah ana karo to. Coba Sunan Kalijaga ning TV cetha sapa kae. Sing pakaiane Sunan sing kaya Diponegoro ning TV ana kok. Jadi nek Wali Songo ki ana kabeh ning televisi kuwi. Nek Opik kae pakaiane apa kae? Ya Jo Abu Lahab lah. Panjang Abu Lahab ya pakaiannya ya pengono kuwi jane. Abu Jahal. Ya memang kalau diinget-inget sih wong laya wong kuwi pakaiane kabeh ya ngono kuwi pakaiane biyen Abu Jahal. Ya sapa iku ngono kuwi ya nganggo gamis dawa ya rada semene iki gitu. Memang begitu. Soalnya nek iki ini banget akeh pasir to ya. Akeh pasir dadi nek apa jenenge nek gamis sing nganti tekan isor kan kentekan sabun toh ngumbah terus lah, makanya agak cingkrang mendhuwur kan begitu kan. Nah maka di Indonesia supaya kita bisa cingkrang saya kira kita harus memperbanyak pasir di jalan-jalan di Indonesia. Saya kira jalan keluarnya begitu ya Pak Mas ya. Nah iso diuruki wedi sing akeh karo bledokan-bledokan sehingga kita terus cingkrang gitu ya. Jadi ada alasan untuk cingkrang. Iya supaya sama dengan zaman Rasulullah kan. Zaman Rasulullah. Makanya kan kota-kota yang dulu sejuk sekarang kita bikin yang dulu sejuk kita bikin panas. Gitu loh. Karena kalau panasnya nanti seperti di Arab kita kan terus pakai cadar ya ngono kae. Dan makanya kan kita sengaja bikin dunia ini mengalami global warming, dibikin panas sedemikian rupa supaya kita semua nanti akhirnya memakai apa jenenge kerudung laki maupun perempuan gitu loh. Nek dalam keadaan masih situasinya kayak cuacanya kayak sekarang kan belum relevan pakai begitu. Nah kita bikin panas dunia ini supaya kita nanti tidak tahan oleh panasnya matahari, maka kita pakai kerudung gitu ya. Jadi mari kita berdoa bersama-sama, ya Allah tingkatkan suhu bumi ya Allah supaya kami semua bisa berpakaian sebagaimana Rasulullah SAW. Kira-kira ya, pokoknya kita husnudon aja. Oke, tekan apa ini mau? Mutus hubungan Mataram ya, oke. Terus begini teman-teman sekalian, ini saya akan shortcut ke Ma'iyah ya. Konflik Sunni Syiah itu terjadi sejak jauh sebelumnya, sebelum abad 8 itu sudah ada Syiah di Indonesia sebenarnya. 400 tahun kemudian dia membesar, kemudian pada konflik selama Wali Songo di ujung eranya itu gampangannya Syiah kalah, kemudian yang menang adalah Sunni. Tapi kemenangan Sunni ini juga sudah terlanjur ditinggal oleh Pangeran Benowo yang sebenarnya merupakan penerus ulama di di Pajang. Dia kembali ke Khitoh, dia kembali bikin pesantren di daerah Banjarnegara Banyumas, sehingga kekuasaan politik kemudian diambil alih oleh mitologi Nyai Roro Kidul itu. Nah, sehingga Sunni yang tidak berkembang, Syiah yang tidak berkembang. Itu loh teman sekalian. Nah sekarang, iki aku wis wayahe urung ya ngomong nang kowe ya. Ngene. Mazhabmu apa? Syafi'i. Tenang. Ora, dudu, kuwi nek Muhammadiyah. Nek Muhammadiyah itu ada 3 macam. Yang Syafi'iyah tidak ngerokok, Malikiyah ngerokok. Nek ketuanya kan jelas Samsu toh. Din, Samsudin.
Enggak, Cak, saya gudang garam, Cak. Itu tadi. Alah, jangan ngono terus iki, arep ngomong serius itu. Gini, mazhabmu apa? Anda menjawab Syafi'i, rata-rata Syafi'i di sini ya. Najibiyah, orang nama Najibiyah. Nah, saya akan mengembalikan gini. Jadi NU ya Syafi'i, Muhammadiyah ya Syafi'i, atau enggak? Muhammadiyah enggak. Nah, Muhammadiyah itu enggak ikut 4 mazhab. Kalau secara internasional ada mazhab lain yang sebenarnya bukan mazhab, yaitu Wahabi. Wahabi sendiri tidak mengklaim bahwa dia mazhab, tapi dia sangat kuat sekarang ini bertentangan dengan Syiah, kan itu ya. Nah, saiki NU Muhammadiyah iki sub mazhab atau mazhab, kan itu pertanyaannya. Mazhab, NU satu mazhab. Enggak, NU kan jelas Syafi'i Sunni. Gitu. Nek Muhammadiyah tidak ada rujukan ke mazhab manapun, kan gitu kan? Apa? Bermadhab Muhammadiyah sebagai mazhab. Ya ora apa-apa, wis ora apa. Ya ora penting, sing penting ngene lho cara berpikir. Kemarin di Padang Bulan tuh gini. Coba yang orang Jawa angkat tangan. Oke. Yang bukan Jawa, Sunda, Mas. Terus yang selain Jawa Sunda orang mana ya? Mas mana, Mas? Madura, sip. Medunten sampeyan. Wong medunten sampeyan. Selain Jawa, Sunda, Madura, satu lagi coba. Mas? Kalimantan mana, Mas? Balikpapan. Berarti kalau ngomong suku misalnya itu suku apa? Dayak ya Mas ya? Oke, sip ya. Oke. Ini saya mau tanya. Bunyi ayam jantan berkokok kalau di Jawa? Oke, sekitar itu orang kukruyuk, sekitar itu ya. Kalau Sunda, Mas? Kongkorongok. Kongkorongok apa kongkorongok? Pokoknya ada unsur ong ngono ya. Nek Jawa ukuk gitu ya. Oke. Nek Madura, Mas? Mas? Gimana, Mas? Ini serius. Ini kita melakukan pendidikan kepada diri kita sendiri ya. Kukuruno. Oke, kita inventarisir sebelum Dayak ya. Kalau Jawa K sama Y, kukuruyuk atau kukurukuk, pokoknya K paling banyak sama Y. Kalau Sunda K dan ada unsur ong. Ya, kalau Madura ada unsur N, kukurunu. Oke, Dayak Mas. Tolong Mas. Berhubung Balikpapan itu ada mazhab Bugis, Banjar, Dayak, kayaknya ikut Indonesia aja. Kukuruyuk. Sama. Kan nggak, kalau di Kalimantan Timur itu kalau nggak sampai pedalaman, kalau di kotanya kayak saya kan, makanya saya nggak pulang kampung, pulang kota. Jadi masih sama kukuruyuk. Oke, ada versi lain lagi enggak? Angkat tangan. Kalau barat ada yang tahu enggak?